Kisah kita dimulai di utara yang dingin membeku saat sebuah kereta kuda mendekati kastil Phoenix yang megah. Di dalamnya duduk Yelena yang cantik bersama pamannya Count Dalkan. Di sampingnya dia mengumumkan kedatangan Grand Duchess yang baru. Saat pintu terbuka, Yelena tertegun. Bagian dalam mansion itu bukanlah tanah tandus yang beku, melainkan taman sihir yang menakjubkan, yang tumbuh subur melawan hawa dingin. Pamannya menyatakan ini adalah rumah barunya, dan dia setuju dalam diam sambil melangkah maju. Dia memikirkan takdirnya untuk menikahi Grand Duke dari utara, seorang pria yang belum pernah ia lihat sekalipun. Para staf kastil segera mulai bergosip tentang Grand Duchess yang baru. Bisikan-bisikan pun menyebar, bahwa dia adalah orang barbar dari pulau terpencil seseorang yang ditukar dengan batu sihir. Pamannya Count Dalkan memperingatkannya bahwa orang utara itu dingin, tapi Yelena meyakinkannya bahwa itu tidak apa-apa. Dia tahu ada benarnya juga perkataan mereka, tapi dia bertekad melakukan apa saja demi sukunya. Dengan tekad yang tenang dia menurunkan tudungnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Yelena, berharap mereka semua bisa akur. Para pelayan terdiam membisu, benar-benar terkejut oleh kecantikannya yang luar biasa. 7 orang staf langsung panik saat sesosok pria jangkung masuk ke aula. Dia adalah Theodore Phoenix, sang Grand Duke, yang tubuhnya dipenuhi bekas perburuan yang mengerikan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan senyum dingin, dia mengulurkan tangannya yang kotor kepada pengantin barunya, jelas-jelas mencoba menakutinya, tapi Yelena tidak bergeming sedikit pun. Dia dengan tenang menyambut tangannya, menatapnya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Merasa terkejut, Theo mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Tidak akan ada pernikahan. Kenapa? Karena dia sudah menikah 3 kali sebelumnya. Theo menjelaskan apa yang terjadi pada ketiga istri sebelumnya. Dengan senyum licik, dia mengungkapkan bahwa mereka semua kabur atau menemui akhir yang mengerikan. Pesannya jelas, dialah yang berikutnya. Seorang sekretaris bernama Yulist kemudian membawa Yelena keluar menuju sebuah menara terpencil yang menyeramkan. Memberitahunya bahwa dia akan tinggal terpisah dari sang duke. Saat Yelena bertanya di mana kamarnya, Yulist kembali mengatakan hal yang mengejutkan. Satu-satunya kamar yang tersedia adalah di loteng paling atas. Semua lantai lainnya kosong, sementara angin berhembus kencang di sekitar mereka. Yelena sadar dia benar-benar diasingkan. Sementara Yelena diasingkan ke menara menyeramkan itu, Theo bersantai sambil minum. Sekretarisnya Julius memastikan bahwa Yelena sudah berada di loteng sesuai perintah, tapi Julius bingung. Dia tahu seluruh adegan perburuan itu palsu, jadi untuk apa sambutan yang dramatis dan berantakan itu? Theo hanya menyeringai menjelaskan bahwa itu adalah sebuah peringatan. Dia ingin menghancurkan semua harapan Yelena akan pernikahan yang bahagia. Dia ditakdirkan untuk menjadi duchess yang terlupakan, terkurung, dan diabaikan. Karena penasaran, Julius bertanya apakah pengantin baru itu menangis karena perlakuan kasar tadi. Julius dengan gugup melaporkan kembali dan laporannya tidak seperti yang Theo harapkan. Duchess yang baru tidak menangis atau berteriak, dia malah tersenyum. Kabar itu membuat Theo hampir tersedak minumannya. Benar-benar tercengang, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Sementara itu Yelena justru sangat gembira di kamar loteng barunya. Baginya ruangan berdebu ini adalah kamar terbesar dan terbaik yang pernah ia miliki. Bukannya merasa diasingkan. Dia menghangatkan tangannya di dekat batu sihir, merasa bersyukur karena penduduk desanya sekarang juga akan merasa hangat. Kebahagiaannya, yang sederhana, adalah satu-satunya hal yang tidak pernah Theo duga. Sebuah kilas balik mengungkapkan mengapa Yelena begitu santai di kampung halamannya Pulau Luet. Di sana selalu musim semi, tapi ketika gelombang dingin tiba-tiba datang, kepanikan menyebar. Rakyatnya tidak pernah mengenal musim dingin, dan ayahnya menentang keputusannya, melarangnya menikahi pria yang belum pernah ia temui, tapi Yelena tetap teguh. Kaisar menawarkan sebuah kesepakatan. Batu pemanas sihir yang mustahil mereka dapatkan sebagai ganti pernikahannya. Sebagai satu-satunya pewaris sukunya, itu adalah pengorbanan yang sangat besar. Tapi dia menyatakan bahwa keputusannya sudah bulat. Ayahnya memohon agar dia tidak pergi, tapi Yelena tetap bersikeras. Dia menjelaskan bahwa inilah alasan mengapa dia harus pergi, adalah tugasnya untuk melindungi rakyatnya. Kembali ke masa sekarang, dia menguatkan tekadnya, yakin bahwa dia bisa menjalani kehidupan baru ini. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa pamannya Dalkan ada di dekatnya untuk mendukung. Dan sekretaris Julius tampaknya cukup baik. Saat memikirkan Theo, dia tidak teringat sambutan mengerikan itu. Sebaliknya pipinya memerah dan menghangat. Tangannya yang besar dan hangat. Di pulaunya para pemburu sangat dihormati, dan dia melihat kekuatannya sebagai sebuah kelebihan. Yelena dengan gembira menyimpulkan bahwa suaminya adalah orang yang bertanggung jawab, dan masuk akal merasa yakin mereka akan baik-baik saja. Tapi saat dia mencoba meraih salah satu batu sihir berharga itu, dia kehilangan keseimbangan dan tersandung berusaha menangkap benda berharga itu. Kakinya menginjak papan yang longgar, yang ternyata membuka sebuah pintu tersembunyi di dinding. Benar-benar terkejut, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak terjatuh, langsung melewati lorong rahasia itu. Dia mendarat dengan keras, di sisi lain mengerang karena jatuh tak terduga. Yelena terjatuh keluar dari lorong itu dan mendarat di balkon indah yang disinari cahaya bulan. Berdiri di hadapannya adalah Archduke Theo, yang bertanya,
Apa yang sedang dilakukannya di sana? Terkejut, Yelena terbata-bata menjelaskan bahwa dia mencoba menangkap batu sihir. Theo benar-benar bingung. Wanita ini seharusnya meringkuk dan menangis di loteng berdebu itu, bukan muncul di hadapannya seperti ini. Mengabaikan kebingungannya, Yelena memberi hormat dengan anggun. Dia memperkenalkan dirinya dan berkata dia sangat berharap mereka bisa akur. Saat dia mendongak dengan senyum cemerlang, Theo terpikat merasa seolah-olah dia baru pertama kali melihatnya. Theo terkejut dalam hati, benar-benar bingung. Wanita ini seharusnya mengurung diri di loteng sambil meratapi nasibnya, tapi bukannya air mata. Dia malah memberinya hormat dengan anggun disertai senyum cemerlang yang menerangi wajahnya. Dia secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Yelena. Saat itulah dia sadar ini adalah pertama kalinya dia benar-benar melihat wanita itu. Pesta penyambutannya yang mengerikan telah menutupi penampilannya sepenuhnya. Dia tiba-tiba menyadari aroma bunga yang lembut, tubuhnya yang ramping, dan matanya yang seperti permata. Archduke yang tangguh itu tertegun, rona merah menjalar di lehernya saat dia terpikat oleh kecantikannya. Otak Theo seakan korslet. Dia memaksa dirinya untuk sadar, mengingatkan dirinya sendiri bahwa wanita itu bukanlah istri untuk dicintai, hanya seorang Grand Duchess sementara. Dia bersumpah untuk tidak pernah lengah dan memutuskan harus memperlakukannya lebih keras lagi, mulai sekarang sambil mengeraskan hatinya. Dia memanggil namanya berniat penuh untuk memarahinya. Yelena bergidik dan mendongak, tapi bukannya kata-kata dingin yang telah dia rencanakan. Dia malah bertanya mengapa wanita itu memakai pakaian tipis di cuaca dingin. Dia langsung mengutuk dirinya sendiri karena menyuarakan kekhawatirannya. Di dunia ini, legenda menceritakan tentang seorang saintis satu-satunya manusia yang mampu menggunakan kekuatan dewi. Selama berabad-abad dia hanyalah mitos. Sampai sebuah metode untuk mencuri kekuatan suci itu ditemukan. 2 bulan yang lalu, sebuah surat rahasia dari Count Delkan jatuh ke tangan Theo, mengungkap sebuah konspirasi yang mengejutkan. Pengantin barunya Yelena adalah saintis yang diramalkan. Kaisar berencana menggunakan pernikahan mereka untuk melakukan ritual pengikat jiwa yang disebut ukiran kerajaan, lalu menjadikannya tumbal untuk merebut kekuatannya, tapi ada satu kelemahan besar. Theo adalah satu-satunya bangsawan yang belum pernah diukir. Surat dari Count Duncan mengungkap kebenaran yang kelam. Ukiran kerajaan adalah sebuah kontrak pengikat jiwa. Dia menunjukkan bahwa 3 pengantin Theo sebelumnya, entah kabur atau menemui ajal secara misterius. Sambil menyeringai, sang kaisar mengonfirmasi bahwa dialah yang melenyapkan mereka semua, demi membersihkan jalan bagi sang gadis suci. Hal ini memaksa Theo untuk mengingat masa lalunya sebagai Grand Duke dan keponakan kaisar. Dia dicap sebagai iblis perang. Setelah kematian ibunya, dia dikirim ke medan perang di usianya yang baru 15 tahun. Dia belajar bertahan hidup dengan menjadi kejam, tahu bahwa keraguan sekecil apapun akan berujung pada kematiannya sendiri. Theo teringat masa lalunya yang brutal, di mana dia terpaksa mematikan jiwanya hanya untuk bertahan di medan perang. Dia kembali dari perang bukan sebagai pahlawan, melainkan sebagai monster yang ditakuti semua orang. Istri-istri sebelumnya semua berakhir tragis, namun dia tidak merasakan apa-apa, pasrah menjalani hidup yang hampa. Tapi rencana kaisar memberinya tujuan baru. Mengejutkan ajudannya Eulis, Theo dengan tenang menyatakan bahwa dia akan menikahi sang gadis suci. Eulis mempertanyakan keputusannya menikahi wanita yang ditakdirkan menjadi tumbal. Tapi Theo mengungkapkan rencananya yang sederhana namun brilian. Sebagai istrinya, kaisar tidak akan bisa menyentuhnya. Dia hanya perlu menolak untuk melakukan ukiran itu selamanya. Theo menyeringai sendiri sudah. Membayangkan reaksi kaget sang kaisar saat rencananya gagal. Malamnya dia menemukan Yelena berdiri di balkon. Di bawah sinar bulan, dia mengepalkan tangannya mengingatkan diri sendiri bahwa wanita itu harus takut padanya, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, wanita itu berbalik dengan tatapan khawatir bertanya apakah dia kedinginan. Kaget, Theo memasang wajah datar, mengklaim bahwa dia pria tak punya hati yang tidak merasakan apa-apa. Pipi Yelena memerah saat dia memalingkan muka, benar-benar salah tingkah karena salah paham. Theo mengira aksi mengintimidasinya akhirnya berhasil. Berpikir taktiknya berhasil, Theo pun semakin menjadi-jadi. Dia menunjuk ke jembatan yang menghubungkan balkon mereka lalu menetapkan aturan. Mulai sekarang wanita itu tidak boleh pergi kemanapun, atau melakukan apapun tanpa seizinnya. Dia membungkuk sambil menyeringai, memperingatkannya bahwa tidak ada yang luput dari pandangannya, bahkan seekor tupai putih kecil yang mencoba kabur. Tapi ancamannya sama sekali tidak dipahami oleh Yelena. Yelena tersipu berpikir pria itu menempatkannya di loteng, hanya agar bisa dekat dengannya. Kewalahan dengan tindakan yang disangkanya sebagai bentuk perhatian itu, dia tiba-tiba merasa pusing dan terhuyung ke belakang hingga jatuh dari balkon. Bereaksi secepat kilat, Theo melompat ke depan dan menangkap Yelena di udara, menariknya dengan aman ke dalam pelukannya. Dia benar-benar kaget merasakan betapa ringannya tubuh wanita itu, hampir seperti memegang seekor burung kecil di telapak tangannya. Dia sangat yakin wanita itu akan ketakutan mendorongnya menjauh seperti yang dilakukan orang lain. Setelah terdiam sejenak, dia melepaskannya. Tapi bukannya tersentak ketakutan, Yelena malah menatapnya dan dengan tulus berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Theo membeku, benar-benar terperangah.
Sentuhan monsternya tidak membuatnya takut, wanita itu justru berterima kasih padanya. Pikiran Theo benar-benar kacau. Istri-istrinya di masa lalu, rakyatnya, bahkan musuh-musuhnya, mereka semua gemetar ketakutan di hadapannya. Tapi Yelena adalah orang pertama yang pernah menatapnya tanpa sedikit pun rasa takut. Dia teringat pertemuan pertama mereka, bagaimana wanita itu menyambut tangannya yang berlumuran darah perang tanpa ragu. Sebuah strategi baru terbentuk di benaknya. Daripada membuatnya takut, dia akan memberikan apa yang wanita itu inginkan. Dia tiba-tiba bertanya apakah wanita itu membutuhkan batu sihir. Terkejut, Yelena sadar bahwa pria itu tahu alasannya menikah dan khawatir pria itu membencinya karena hal itu. Otak Theo korslet, dia pikir wanita itu datang untuk batu sihir, tapi sekarang dia bilang tidak membutuhkannya. Dia menuntut untuk tahu apa yang sebenarnya wanita itu inginkan. Theo bersiap mengira wanita itu akan meminta cerai atau bantuan untuk kabur. Sekarang tujuannya tidak tercapai, dia mengepalkan tangannya, siap menolaknya mentah-mentah, tapi permintaannya adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Dengan senyum penuh harap dia bertanya apakah mereka bisa sarapan bersama. Benar-benar terkejut, Theo menyuruhnya mengulangi perkataannya. Yulena tersenyum cerah memintanya untuk makan bersama. Benar-benar bingung, Theo menyuruhnya mengulangi apa yang baru saja dia katakan. Dengan senyum yang mempesona, Yulena dengan gembira bertanya apakah mereka bisa sarapan bersama. Pikirannya kacau, wanita itu tidak menginginkan uang, batu sihir, atau kekuatan militer. Yang dia inginkan hanyalah makan sederhana. Dia benar-benar bingung dengan gadis putih ini, yang seperti tupai, sampai-sampai dia serius akan mengumpulkan biji ek untuknya, tapi keheningannya yang lama dan terkejut disalahartikan. Ekspresi penuh harap Yulena hancur saat dia meminta maaf, mengira tidak adanya jawaban berarti penolakan. Wajah Yulena murung, dia hanya ingin mencairkan suasana dan membuat suasana sedikit lebih nyaman, tapi sekarang dia khawatir tidak akan pernah bisa dekat dengannya. Tepat saat pikirannya mulai kacau, Theo menyela dengan belak-belakan menyatakan bahwa dia biasanya tidak sarapan, tapi sebelum harapannya benar-benar padam, dia menawarkan alternatif makan siang akan lebih baik. Keesokan paginya, Theo sudah bekerja keras ketika ajudannya Yules masuk terlihat sangat kelelahan. Yules mengeluh bahwa Theo membangunkannya pagi-pagi buta dan menuntut untuk tahu mengapa dia memberi perintah mendesak untuk mengganti kepala koki saat fajar. Yules menyeringai mengatakan pada Theo bahwa sudah saatnya dia membuat perubahan, menebak dengan benar bahwa ini semua karena sang Grand Duchess. Theo yang salah tingkah mencoba bersikap tenang, berpura-pura baru ingat janji makan siang mereka. Tapi Yules bisa menebaknya menyadari tuannya mulai peduli pada istrinya. Untuk memberi ruang bagi pasangan itu, Yules menyarankan untuk mengirim Count Delkan pergi dalam misi selama 3 bulan. Mata Theo berbinar, 3 bulan tanpa Delkan di dekat Yulena. Seringai posesif muncul di wajahnya saat dia langsung menyetujui rencana itu. Sepertinya masalah akan segera datang. Yulena duduk untuk minum teh dengan Count Delkan yang langsung menjadi terlalu pribadi, bertanya apakah dia dan Theo sudah melakukan itu. Wajah Yulena memerah padam dan dia tergagap mengatakan hal seperti itu. Belum terjadi menjelaskan bahwa Theo hanya bersikap pengertian. Topeng ramah Delkan terlepas. Kesal dengan kepolosannya, dia mengertakkan gigi memutuskan dia perlu melatihnya sendiri. Dia dengan dingin memberitahu Yulena bahwa jika seorang suami menghindari istrinya itu, berarti dia sebenarnya tidak menyukainya. Membuatnya benar-benar terpana. Sikap ramah Count Delkan menghilang, dia mengungkapkan bahwa kemakmuran pulau itu bergantung sepenuhnya pada kemampuannya untuk merebut hati Theo, dan dengan belak-belakan menyuruhnya untuk segera menarik perhatiannya. Yulena yang sangat malu bertanya, bagaimana caranya? Dan Delkan memberinya saran mode yang sangat tidak pantas, menyarankan agar dia mengenakan pakaian yang terbuka dan menjuntai yang dirancang untuk membuat pria tertarik. Setelah dia pergi, Yulena melangkah ke balkon untuk mencari udara segar, masih terguncang dari percakapan menyeramkan itu. Saat dia menghela napas di udara dingin, dia tiba-tiba melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di balkon yang dingin, Theo tiba-tiba muncul di belakang Yulena menyampirkan jaketnya di bahunya. Dia memperingatkannya bahwa dia akan sakit, membuatnya benar-benar salah tingkah oleh tindakan tak terduga itu, dan menyadari lengan bajunya terlalu panjang. Theo menyarankan untuk memotongnya. Yulena panik bersikeras, dia bisa melipatnya saja daripada membuang pakaian yang masih bagus itu. Theo menyeringai terhibur dengan kepraktisannya, tapi kemudian ekspresinya berubah serius. Dia bertanya apakah wanita itu bertemu dengan Count Delkan. Dan ketika wanita itu mengiyakan, Theo mengungkapkan bahwa dia tahu persis apa yang mereka berdua bicarakan. Theo mengaku mendengar seluruh percakapan mereka dari lorong. Sebuah kilas balik menunjukkan dia menguping saat Count Delkan menyuruh Yuliana untuk menarik perhatiannya. Dengan cepat bahkan menyarankan agar wanita itu memakai pakaian terbuka untuk memikatnya. Kembali ke masa sekarang, ekspresi Theo sulit ditebak. Dia mengujinya bertanya mengapa wanita itu ragu-ragu. Dia menunjukkan bahwa jika Yuliana berhasil membuatnya terkesan, dia akan mendapatkan semua kekayaan yang dijanjikan Delkan. Yulena terdiam membeku, lalu dengan wajah memerah padam dia nyeletuk bahwa dia hanya sangat-sangat lapar dan belum makan sejak pagi. Yuliana nyeletuk bahwa dia adalah tipe orang yang benar-benar harus sarapan.
Tepat pada saat itu perutnya berbunyi dengan sangat kencang dan memalukan. Theo membeku, benar-benar terkejut dengan jawabannya yang jujur. Wajahnya memerah padam saat dia bertanya-tanya bagaimana wanita itu bisa begitu menawan, hanya karena perutnya lapar. Menurutnya wanita itu sangat imut. Kemudian Theo memanggil para ajudannya termasuk dokter pribadinya David. Sang dokter terlihat sangat bersemangat. Ini adalah pertama kalinya sang duke memanggilnya secara pribadi. Sang dokter David mengenang waktunya merawat para ksatria di medan perang. Dia belajar bahwa luka batin jauh lebih sulit untuk disembuhkan daripada luka fisik, dan tidak ada yang lebih tertutup secara emosional selain Duke Theo. Itulah mengapa panggilan pribadi ini begitu mengkhawatirkan. Di kantor Theo, David bertanya apakah gejalanya parah dan Theo mengiyakan. Sambil menyiapkan buku catatannya, sang dokter meminta rinciannya. Dengan ekspresi yang sangat serius, Theo mencondongkan tubuh ke depan dan mengumumkan bahwa dia yakin dirinya telah dikutuk. Membuat para ajudannya benar-benar terkejut dan bingung. Mereka sama sekali tidak mengerti. Theo pun memperjelas sumber kutukannya. Dia menjelaskan bahwa dia sedang memelihara sesuatu. David sang dokter menebak itu adalah kuda baru. Theo menggelengkan kepalanya. Itu adalah sejenis burung gelatik yang istimewa. Dia menggambarkannya berwarna putih berbulu halus dan memiliki aroma bunga yang manis. Burung itu benar-benar menggemaskan akunya, tapi dia yakin burung ini sedang menyihirnya ketika David menanyakan gejala spesifiknya. Theo menggebrak meja dengan gugup. Dia nyeletuk bahwa dia hanya ingin melihatnya sepanjang waktu. Para ajudannya hanya bisa menatap lalu pergi. Burung gelatik, tanya David benar-benar bingung. Dengan ekspresi yang sangat serius, Theo mengiyakannya. Bersikeras bahwa burung itu benar-benar telah merapal mantra padanya. Sang dokter tercengang. Dia mengharapkan diagnosis yang serius, bukan masalah burung ajaib. Tapi kemudian dia sadar ini adalah pertama kalinya sang duke mengakui perubahan emosional dalam dirinya. Ini adalah kemajuan. Sambil berpura-pura percaya, David dengan dramatis menyatakan bahwa Theo kemungkinan besar memang telah dikutuk. Sebelum mencoba penawarnya, dia menyarankan sebuah tes. Theo harus menunjukkan burung gelatik ini kepada orang lain untuk memastikan kekuatan mantranya. David menjelaskan rencana jeniusnya. Jika burung gelatik ini benar-benar merapal mantra, maka semua orang seharusnya juga menganggapnya sama imutnya. Tapi jika tidak, maka Theo harus menerima bahwa perasaannya itu murni miliknya sendiri. Sang Duk memanggil namanya membuat sang dokter membeku ketakutan. Yang mengejutkannya, Theo sedikit tersenyum mengakui itu adalah saran pengobatan terbaik yang pernah dia terima. David benar-benar berseri-seri karena bangga. Kemudian ajudannya yang lain, Eulith, menyatakan keraguannya. Dia mengklaim kalau itu kutukan sungguhan, dia juga akan terkena dampaknya. Theo hanya bilang mereka akan segera mengetahuinya. Eulith mengingatkan Theo kalau perburuan dengan para bangsawan menyebalkan itu sudah di depan mata. Sebuah ide muncul di benak Theo, ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji kutukannya. Dia mengumumkan akan membawa sang Duchess bersamanya, dan menyuruh Eulith untuk menyiapkannya. Tapi kemudian dia menghentikannya, menambahkan permintaan khusus. Pastikan wanita itu berpakaian hangat, karena sepertinya dia tidak tahan dingin. Eulith setuju, tapi dalam hati dia keringat dingin. Bagaimana sang Duk akan menanganinya? Jika semua orang juga menganggapnya sama menggemaskannya. Beberapa hari kemudian mereka tiba di area perburuan dan Juliana terpesona oleh pemandangan musim dingin yang menakjubkan. Saat mereka berjalan, Eulith menawarkan penghangat tangan pada Juliana yang dengan senang hati ia terima. Dia kemudian dengan santai memberikan kabar mengejutkan. Sang Duke berencana untuk memperkenalkannya secara resmi kepada bangsawan lain di kabin. Seketika suasana hati Juliana yang ceria langsung lenyap. Dia mulai panik dan cemas. Dia sama sekali tidak tahu etiket para bangsawan, dan takut mereka akan membencinya karena dia hanya rakyat biasa. Menyadari kegelisahannya, Eulith dengan lihai mengalihkan pembicaraan. Dia menunjuk ke sungai dan berkata begitu sungai itu membeku, Juliana bisa bermain seluncur es. Juliana yang belum pernah mendengarnya, mendapat janji darinya akan dihadiahi sepatu seluncur. Eulith membawanya masuk ke pondok berburu yang nyaman, tapi suasana hangat itu langsung lenyap begitu mereka melangkah masuk. Sekelompok bangsawan langsung mengerumuni Juliana, salah satu dari mereka merayunya habis-habisan, menyebutnya lebih cantik dari rembulan, dan menyatakan Theo pria paling beruntung di dunia. Kewalahan oleh pujian yang bertubi-tubi, Juliana membeku saat mereka semua setuju. Eulith dengan cepat turun tangan dengan tegas mengingatkan mereka untuk menghormati sang Grand Duchess. Tapi para bangsawan itu hanya mencibir, membisikkan rumor jahat bahwa dia dijual demi batu sihir. Salah satunya bahkan berani menawarinya miliknya sendiri. Bangsawan licik itu terus berbicara menyuruh Juliana untuk memberinya kesempatan, sambil menyombongkan diri kalau dia punya cukup batu sihir untuk membeli seluruh pulau. Sebelum Eulith sempat mengamuk, sebuah tangan mencengkeram pagar di lantai atas dengan kekuatan dahsyat. Itu Theo dan dia terlihat sangat murka. Dia berkomentar dengan dingin kalau suasana sudah berisik sejak tadi, dan seisi ruangan langsung hening. Para bangsawan yang tadinya asal bicara sekarang tampak seperti baru saja melihat hantu.
Theo turun dengan tenang dan memerintahkan Yulet untuk membawa istrinya ke lantai atas. Salah satu dari mereka dengan gugup bertanya tentang perburuan. Tapi Theo membungkamnya dengan dingin membatalkan seluruh acara itu. Dengan kecepatan mengerikan, Theo mencengkeram bangsawan licik tadi. Matanya memancarkan amarah yang membara. Dia menggeram bahwa perburuan dibatalkan karena tak seorang pun dari mereka akan sanggup untuk pergi. Sambil menanyai pria itu tentang batu sihir yang disembunyikannya. Cengkeraman Theo semakin kencang hingga bangsawan itu menjerit kesakitan. Theo lalu membantingnya ke lantai. Dia memberikan tawaran mengerikan pada pria yang ketakutan itu, bawa kembali semua batu sihir yang kau miliki dan kau mungkin akan kubiarkan hidup. Peringatan terakhir ini untuk kalian semua. Sebarkan lagi rumor tentang Grand Duchess. Dan aku tidak akan berbelas kasihan lagi. Para bangsawan yang ketakutan itu lari tunggang langgang keluar pondok sambil meminta maaf saat kabur dari amukan Theo. Di lantai atas, Juliana benar-benar terguncang. Dia belum pernah merasa begitu dipermalukan dan merasa tak berdaya karena tidak bisa membela diri. Mendengar keributan di bawah, dia khawatir Theo mendapat masalah karenanya. Tiba-tiba pintu terbuka dan Theo muncul. Juliana tersentak, pikirannya dipenuhi rasa malu. Dia yakin Theo pasti menganggapnya lemah dan tidak pantas, tapi bukannya marah, Theo dengan tenang menahannya dan dengan lembut memanggilnya Grand Duchess. Bukannya marah, Theo dengan tenang meminta untuk melihat tangan kanan Yelena, menjelaskan kalau dia pikir Yelena terluka. Karena bingung, dia melihat ke bawah dan baru menyadari bekas kemerahan itu. Dia mengeluarkan salep khusus yang terbuat dari batu penyembuh, dan dengan lembut mengoleskannya. Cahaya sihir lembut pun muncul di kulitnya. Dia bertanya dengan lembut apakah rasanya sangat sakit, tapi Yelena hanya meminta maaf, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Dia memberitahunya kalau dia tahu para bangsawan tingkat tinggi itu pasti penting baginya, dan merasa bersalah karena telah menyebabkan masalah sebesar itu. Yelena terus meminta maaf. Yakin kalau dia telah merusak koneksi penting suaminya, tapi Theo tidak terima. Dia memegang tangan Yelena dengan erat dan meluruskan kesalahpahaman itu. Memberitahunya bahwa di wilayah duchy ini dia tidak perlu tunduk pada siapapun kecuali dirinya. Dia benar-benar membalikkan semua rumor yang beredar, menjelaskan bahwa dia memberikan batu sihir karena Yelena adalah Grand Duchess, bukan sebaliknya, dan berjanji akan selalu mendengarkannya. Dia memberinya kebebasan penuh di dalam kastil, lalu dia mengucapkan deklarasi pamungkas dia adalah Grand Duke, dan Yelena adalah Grand Duchess-nya, membuat Yelena benar-benar terpana. Theo mempertegas janjinya, memberitahu Yelena bahwa dia punya kebebasan penuh di dalam kastil. Bagaimanapun juga dia adalah Grand Duke, dan Yelena adalah Grand Duchess-nya. Kesadaran itu akhirnya menyadarkannya bahwa pria yang kuat dan mengintimidasi ini adalah suaminya. Wajahnya langsung memerah padam dan dia tiba-tiba menarik tangannya. Theo terkejut, langsung berasumsi yang terburuk bahwa Yelena merasa ngeri dengan pemikiran terjebak bersamanya. Mencoba memecah keheningan yang canggung, Yelena nyeletuk sebuah pertanyaan, bertanya apakah mereka akan berburu sekarang, membuat Theo benar-benar bingung. Dengan rencana berburu yang sudah di depan mata, Yelena menunjukkan pakaian yang dibuat khusus untuknya, dan Theo benar-benar terpesona. Dia hanya pernah melihat Yelena mengenakan gaun-gaun longgar dan kebesaran. Jadi penampilan yang modis dan pas di badan ini benar-benar membuatnya lengah. Sang Grand Duke terlihat sangat salah tingkah sampai-sampai dia harus menutupi wajahnya untuk menenangkan diri. Menyangka keterkejutannya sebagai tanda tidak suka, Yelena menjadi gugup dan bertanya apakah penampilannya terlihat aneh. Tersadar dari lamunannya, Theo dengan cepat meyakinkannya bahwa bukan itu masalahnya sebelum mengajukan pertanyaan yang lebih penting, apakah dia pernah benar-benar berburu? Yelena dengan bangga menyatakan kalau dia tahu cara menggunakan pistol mainan, membuat Theo benar-benar kebingungan. Dia mengaku bahwa meskipun dia pernah mencoba berburu, dia tidak pernah benar-benar berhasil, biasanya malah berakhir dengan mengamati tupai. Senyum geli terukir di bibir Theo. Sambil berpikir dalam hati bahwa itu masuk akal, dia tidak mungkin bisa memburu makhluk yang mirip dengan dirinya sendiri. Memutuskan untuk mengubah rencana, dia berkata berburu mungkin akan sulit tanpa pistol mainan dan sebagai gantinya menawarkan tangannya untuk berjalan-jalan. Yelena dengan senang hati menerimanya dan mereka berdua akhirnya menikmati momen yang tenang berjalan-jalan di taman bersama. Saat mereka berjalan, Yelena menyadari bunga-bunga indah itu tidak memiliki aroma. Theo menjelaskan bahwa bunga-bunga itu ditanam dengan batu sihir, membuatnya menjadi buatan dan tak bernyawa. Merasa kecewa, wajahnya tiba-tiba menjadi cerah dan mendekat untuk menyarankan agar mereka pergi ke tempat lain. Saat Yelena melakukannya, Theo mencium aroma wangi yang menyenangkan darinya, semburat merah tipis muncul di wajahnya. Dia berpikir untung saja bunga-bunga itu tidak beraroma, karena itu membuatnya bisa menikmati aroma tubuh Yelena. Tenggelam dalam pikiran tentang kecantikannya, dia tersentak kembali ke dunia nyata. Ketika Yelena dengan antusias bertanya apakah ini tempat mereka bermain seluncur es, Theo mengkonfirmasi tebakannya, menambahkan bahwa mereka bisa naik kereta luncur setelah sungainya membeku. Tapi Yelena punya pertanyaan yang lebih mendasar. Apa itu sepatu seluncur es? Dia menjelaskan tentang sepatu mereka yang memiliki bilah untuk meluncur di atas es.
Dia pikir itu terdengar menyenangkan tapi mengaku khawatir dengan hawa dingin. Karena ini adalah musim dingin pertamanya yang sesungguhnya. Dengan mata berbinar-binar dia bertanya apakah pria itu mau mengajarinya berseluncur es dan kereta luncur. Terkejut dengan keterus-terangannya, Theo pun setuju. Dia kemudian menyadari wanita itu menggigil dan karena merasa sedikit bersalah, dia langsung melepas jaketnya untuk diberikan pada Yelena. Tapi sebelum sempat Yelena mengeluarkan sepasang sarung tangan, Theo menegurnya karena tidak segera memakainya. Tapi wanita itu hanya tertawa menjelaskan kalau itu adalah hadiah dari sekretarisnya Yulit sambil tersenyum manis. Dia menambahkan bahwa menurutnya Yulit adalah orang yang sangat baik dan lembut. Pernyataan ini benar-benar membuat Theo syok berat. Otaknya langsung membayangkan Yulit yang sebenarnya seorang ahli taktik kejam yang menendang para bangsawan keluar dari rapat dan mengomelinya tanpa henti. Saat Theo menjerit dalam hati melihat kenaifan Yelena Yulit, tiba-tiba merasa merinding bertanya-tanya apakah tuannya lupa menutup jendela. Saat Yelena memuji-muji sekretarisnya, tiba-tiba bulu kuduk Theo berdiri. Dia langsung paham apa yang terjadi. Hadiah itu. Yulit memberinya hadiah dan sekarang Yelena menganggapnya orang suci. Ini memicu sebuah misi baru bagi sang Grand Duke. Dia memutuskan harus memberinya hadiah juga, sesuatu yang akan membuat Yelena melihatnya sebagai pria yang baik dan lembut. Kembali di kamarnya, dia memilah-milah permata dan tiara yang tak ternilai harganya, menolak semuanya satu persatu. Tidak ada satupun barang mencolok yang terasa cocok. Dia bertekad untuk menemukan hadiah yang sempurna untuk mengubah pandangan wanita itu tentangnya. Setelah lama mencari, Theo akhirnya memilih hadiah yang sempurna, sepasang anting merah yang sangat indah. Tepat pada saat itu Yulit masuk untuk melaporkan bahwa Grand Duke telah mencopot jabatan sekelompok bangsawan. Sambil menatap sekretarisnya yang kejam itu, Theo dengan sinis menyebutnya baik dan lembut sambil menyinggung sarung tangan yang diberikannya pada Yelena. Yulit yang jadi salah tingkah, menyarankan agar sang Grand Duke juga memberinya hadiah. Theo mengungkapkan bahwa memang itulah rencananya. Dia mengangkat sebuah anting dan Yulit langsung melongo. Itu adalah pusaka tak ternilai dari ibu Theo sendiri. Yulit hampir memohon agar Theo berpikir ulang mengingatkannya. Kalau itu satu-satunya kenang-kenangan yang dia miliki dari ibunya. Tapi Theo tidak peduli, dengan santai mengatakan bahwa karena Yelena akan tinggal, maka tidak ada masalah. Dalam benaknya hadiah penuh makna ini jauh lebih baik daripada sekadar sarung tangan kebesaran. Memutuskan untuk bertindak, sekarang dia berdiri dan berjalan ke arah rak buku, tapi kemudian dengan sebuah gerakan penuh kuasa, dia melempar kotak anting berharga itu ke Yulit. Dia dengan sinis menyuruh sekretarisnya yang baik dan lembut itu untuk mengantarkannya. Saat Yulit menangkap kotak itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Yelena memang tampak lebih hidup akhir-akhir ini. Theo ternyata tidak tega membiarkan Yulit yang mengantarkan hadiah itu. Sambil menggenggam kotak berharga tersebut, dia berjalan sendiri ke kamar Yelena. Dia mengangkat tangannya untuk mengetuk, tapi suara gaduh dari dalam membuatnya berhenti. Pintu tiba-tiba terbuka, dan Theo benar-benar tertegun. Yelena berdiri di hadapannya tampak bersinar dalam gaun sederhana. Theo menyapanya dengan tergagap, benar-benar salah tingkah. Hawa panas yang aneh menjalar di tubuhnya, dan dia bertanya-tanya apakah Yelena merapal mantra lagi padanya karena dia benar-benar kehilangan kendali diri. Yelena benar-benar kaget melihat sang Grand Duke ada di depan pintunya. Dengan sangat malu dia meminta maaf, menjelaskan bahwa dia mengira itu adalah pelayan, dan hanya mengenakan piyama sederhana dari kampung halamannya. Tapi Theo nyaris tidak mendengarkannya, dia benar-benar terpikat. Bertindak murni karena impuls, dia nyeletuk bahwa mulai sekarang wanita itu hanya boleh memakai pakaian itu di hadapannya, sebelum akhirnya sadar dengan apa yang baru saja dia ucapkan. Dia mencoba meralat ucapannya tergagap kalau dia sebenarnya datang untuk memberinya sesuatu. Dengan gugup dia menyodorkan kotak itu. Tapi Yelena mundur karena kaget. Yelena hanya mengabaikan ledakan posesifnya dengan manis mengatakan kalau itu tidak mengganggunya. Tapi di dalam hati Theo benar-benar korslet. Dia yakin wanita itu telah merapal mantra lain yang sangat kuat sampai bisa memanipulasi tubuhnya. Mencoba bersikap tenang, dia bilang Yelena boleh memakai apapun yang dia suka, meskipun diam-diam dia berpikir wanita itu terlihat seperti permen kapas. Dia akhirnya memberikan kotak hadiah itu. Yelena membukanya dan menemukan sepasang anting rubi yang menakjubkan. Benar-benar tidak percaya dia bertanya apakah anting itu benar-benar untuknya, dan Theo yang salah tingkah mengiyakannya. Yelena benar-benar terpana oleh anting-anting itu. Tapi rasa kagetnya dengan cepat berubah menjadi kebahagiaan murni. Mengetahui bahwa Theo memilih ini khusus untuknya membuatnya benar-benar bersinar, dan dia memberitahunya betapa berterima kasihnya dia. Senyum lembut yang langka muncul di wajah Theo. Dia hanya senang wanita itu menyukainya. Satu tindakan kecil ini mengisi Yelena dengan harapan. Dia berpikir jika dia bisa terus mendekatinya, mungkin mereka akhirnya bisa menjadi pasangan sungguhan. Dia kemudian bertanya apakah Theo baik-baik saja karena dia terlihat seperti demam, tapi Theo yang salah tingkah hanya bersikeras kalau suhu tubuhnya memang hangat. Kita bertemu dengan pelayan pribadi Yelena Ray, yang punya latar belakang luar biasa. Dia bergabung dengan tentara di usia baru 12 tahun, menggantikan kakaknya yang sakit di garis depan. Saat ksatria lain mengejeknya, Theo sendiri yang turun tangan.
Secara pribadi mengajarinya cara menggunakan pedang. Mereka menjadi duo yang tak terhentikan di medan perang memimpin pasukan mereka menuju kemenangan telak. Ray bahkan menjadi ksatria kehormatan atas keberaniannya yang luar biasa, tapi melihat Theo menderita sendirian. Dia melepaskan gelarnya untuk tetap di sisinya sebagai pelayan setianya. Ray mengaku dia khawatir Yelena mungkin akan kabur. Tapi sang Duchess baru dengan cepat memenangkan hatinya dengan pujian atas bakat menata rambutnya. Melihat hati Yelena yang lembut, Ray merasakan secercah harapan bahwa Yelena akhirnya bisa membuat Theo bahagia, tapi harapan itu hancur saat sarapan. Yelena mencoba memulai percakapan menanyakan bunga kesukaannya, dan mengundangnya minum teh, tapi Theo dengan dingin menolaknya mentah-mentah. Mengatakan dia sibuk dan akan mengirim teh ke kamarnya saja. Sikap dingin yang tiba-tiba ini membuat para staf benar-benar bingung dengan perilakunya. Pikiran Yelena berkecamuk. Mungkinkah sikap dinginnya yang tiba-tiba ini karena cemburu? Pikiran itu membuatnya tersipu malu. Dia dengan cepat mencondongkan tubuh ke arah Ray membisikkan sebuah rencana baru. Sementara itu para staf sedang dalam mode krisis. Karena perilaku aneh sang Arduke dengan kepala pelayan Euless, yang terlihat sangat emosional. Ray menyela memberitahu Theo ada masalah di tempat latihan. Dia setuju untuk memeriksanya. Begitu Theo pergi, Euless mendekati Yelena. Dia mengungkapkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Anting yang diberikan Theo padanya adalah satu-satunya kenang-kenangan yang tersisa dari almarhum ayahnya. Yelena benar-benar terkejut. Euless kemudian mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan lagi. Mengungkapkan bahwa anting itu bukan milik ayah Theo, tapi milik almarhumah ibunya. Kenyataan itu menghantam Yelena dengan keras. Dia telah memberinya sesuatu yang sangat berharga. Panik dia bertanya pada Euless apa yang harus dilakukan, lalu membisikkan sebuah rencana rahasia yang membuat sang kepala pelayan benar-benar terpana. Sementara itu, di tempat latihan Theo mengkonfrontasi Ray. Dia merasakan Ray merencanakan sesuatu dan bertanya apakah Ray berencana untuk mengkhianatinya. Tapi Ray tidak gentar. Dia dengan berani bertanya mengapa Theo begitu dingin pada Yelena, mempertanyakan apakah Theo tidak menyukainya. Theo dengan cepat menyangkal kalau dia tidak menyukai Yelena, tapi Ray bisa melihat menembus akting sok kuatnya membalas dengan mengatakan bahwa Theo sebenarnya hanya takut. Yelena tidak merasakan hal yang sama padanya. Dia langsung putus asa bergumam kalau itu masuk akal. Kenapa juga dia mau suka dengan pria yang mengabaikannya? Mencoba menyelamatkan harga dirinya, dia dengan canggung bertanya apakah Yelena pernah bilang akan memakai anting-anting itu. Ray menyebutnya kekanak-kanakan. Mengatakan kalau Yelena mungkin hanya menyimpan hadiah berharga itu untuk acara spesial. Logika sederhana itu langsung menyadarkan Theo. Dia sadar telah mengambil kesimpulan terlalu cepat dan memutuskan harus segera minta maaf. Yelena bergegas menghentikan Theo, sambil terengah-engah saat menunjukkan kotak anting itu. Dia mengungkapkan kalau dia tahu kebenarannya anting itu adalah satu-satunya harta peninggalan ibunya. Theo terkejut dan bertanya bagaimana Yelena bisa tahu. Merasakan betapa berharganya hadiah itu, Yelena bilang dia tidak bisa menerima sesuatu yang begitu bernilai. Karena salah paham total, hati Theo langsung hancur. Dia mengira anting itu menjadi beban, dan dengan canggung meminta maaf karena telah memaksanya. Panik Yelena menggenggam kotak itu bersikeras kalau Theo salah paham. Saat Theo makin kalut, Yelena melangkah mendekat. Akhirnya mengungkapkan alasan sebenarnya kenapa dia tidak bisa memakai anting-anting itu. Bukan karena dia tidak menyukainya, tapi karena telinganya belum pernah ditindik. Pengakuan sederhana itu membuat Theo terdiam sementara rona merah menjalar di lehernya. Saat dia menyadari betapa salahnya dia, Yelena menjelaskan kalau dia sangat ingin memakainya tapi terlalu takut untuk menindik telinganya sendiri. Menatap lurus ke matanya, Yelena mengangkat kotak berharga itu dan bertanya pada sang Grand Duke, apakah dia bersedia membantunya. Dengan pipi merona, Yelena mengaku kalau dia sangat ingin memakai anting-anting yang indah itu, anting-anting ruby. Menatap langsung ke matanya, dia mengangkat kotak berharga itu dan bertanya apakah Theo bersedia membantunya. Tertegun, Theo bertanya apakah Yelena benar-benar yakin. Yelena mengiyakan, dia bilang sudah lama ingin mencobanya. Dia menunjukkan sebuah tanda kecil di belakang telinganya, menjelaskan kalau ayahnya yang membuat tanda itu dengan jarum. Karena pengalaman itulah dia bilang bisa mempercayakan hal ini padanya. Dengan perasaan tenang sepenuhnya. Mendengar kepercayaan Yelena yang tak tergoyahkan, Theo setuju dan mencondongkan tubuhnya mendekat, siap untuk memulai. Dengan wajahnya yang hanya berjarak beberapa senti, jantung Yelena berdebar begitu kencang sampai dia yakin Theo bisa mendengarnya. Theo memperingatkannya kalau ini akan terasa sakit, tapi dia berjanji akan melakukannya dengan cepat. Dengan tangan yang mantap, dia menyelesaikan tugasnya dalam sekejap, tapi saat setetes kecil darah muncul, Theo langsung panik total. Dia memegang Yelena, bertanya apakah dia baik-baik saja dan bersiap memanggil dokter. Yang mengejutkannya, Yelena menghentikannya dengan tatapan mantap. Dia bersikeras bisa menahannya, mengingatkannya kalau mereka tidak bisa berhenti sekarang. Masih ada satu telinga lagi yang harus ditindik. Yelena bertanya apakah dia harus menindik telinga satunya sendiri. Sambil menarik napas, Theo bersikeras akan menyelesaikan tugasnya. Setelah semuanya selesai, anting-anting ruby yang berkilauan itu terpasang dengan sempurna.
Yelena menoleh padanya, wajahnya berseri-seri dan bertanya bagaimana penampilannya. Theo benar-benar terpesona, dan pelan-pelan berkata kalau Yelena terlihat cantik. Yelena berjanji akan menjaga pusaka ibunya. Penyebutan nama ibunya memicu sebuah kenangan yang terlupakan. Dan Sang Duke tiba-tiba dilanda emosi kuat yang sudah bertahun-tahun tidak dia rasakan. Pikiran Sang Duke dilemparkan ke dalam badai yang kacau. Saat sebuah kenangan pahit kembali muncul ke permukaan. Dia melihat bayangan ibunya terbaring kaku di tengah salju putih tak berujung. Adegan itu kemudian beralih ke percakapan terakhir mereka. Ibunya yang cantik tersenyum memberitahu Theo kecil kalau dia akan segera kembali, dan bahwa Theo harus melindungi Kadipaten selama kepergiannya. Bocah kecil itu berjanji akan melakukannya sama sekali tidak sadar. Kalau itu adalah janji yang tidak akan pernah bisa ibunya tepati, dan sebuah misi yang akan menghantuinya selamanya. Pikiran Sang Duke kembali teringat pada ibunya. Karen Rose, seorang Grand Duchess yang menganggap dirinya ksatria rakyat. Theo teringat saat ibunya pergi atas perintah kekaisaran untuk menyelidiki mata badai. Cerita resminya adalah dia gugur secara terhormat demi Kadipaten, tapi kenyataan yang mengerikan adalah Theo menemukannya di tengah salju memohon agar ibunya bangun. Ibunya telah mengorbankan segalanya untuk Baron di utara. Pada saat itu juga, dia bersumpah kematian ibunya tidak akan sia-sia. Tidak ada waktu untuk berduka, hanya ada waktu untuk menjadi cukup kuat demi melindungi warisannya. Pikiran Sang Duke menjadi kacau. Dia menyadari anting-anting itu adalah satu-satunya benda yang bisa dia ambil kembali. Setelah akhir tragis ibunya, sebuah peninggalan dingin yang tidak pernah dia anggap berarti tapi sekarang melihatnya dipakai Yelena. Dia merasakan kesedihan luar biasa yang tiba-tiba. Sambil menatap istrinya, Theo mengakui dalam hati bahwa kehadiran wanita itu adalah sebuah kenyamanan. Dia meraih tangan Yelena dengan lembut memanggilnya Yuna. Wajah Yelena langsung berseri-seri menjelaskan bahwa itu adalah nama panggilan masa kecilnya dan bertanya apakah Theo mau menggunakannya. Dalam momen langka yang menunjukkan kerapuhannya, Theo mengungkapkan bahwa dia tidak punya nama panggilan dan mempersilakannya untuk memanggilnya Theo saja. Yelena dengan senang hati setuju memanggilnya Theo untuk pertama kalinya. Jantungnya berdebar-debar. Sambil bertanya-tanya apakah ini berarti Theo akhirnya menganggapnya sebagai seorang istri. Imajinasinya menjadi liar membayangkan masa depan yang sempurna, jalan-jalan romantis, panggilan sayang, dan bahkan memulai sebuah keluarga bersama. Tersadar kembali ke dunia nyata, dia menyadari semua itu hanyalah lamunan. Keesokan paginya Theo bangun dengan perasaan yang lebih damai dari sebelumnya. Dia tahu mereka telah membuat kemajuan tetapi mengakui jalan mereka masih panjang. Kemudian Yelena berada di taman. Menghela napas melihat pekerjaan menyiangi rumput yang sangat banyak di depannya. Di taman, Maylin menjelaskan bahwa batu sihir menjaga taman tetap hangat sepanjang tahun. Itulah sebabnya rumput liar tumbuh tanpa henti. Yuliana memperhatikan bahwa bunga-bunga itu tidak memiliki aroma, sebuah efek samping aneh dari sihir tersebut. Teringat akan rumahnya, wajahnya berseri-seri dengan antusias menggambarkan bunga-bunga wangi dan serangga bintang yang lucu di Pulau Lu. Kegembiraannya dengan cepat memudar. Saat dia teringat peringatan Count Delkin untuk tidak mengunjungi rumah agar tidak menjadi bahan omongan orang. Untuk saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menulis surat. Dia teringat surat terakhirnya yang memberitahu keluarganya bahwa Theo sangat pemberani dan pria paling tampan di utara. Yuliana tersipu malu, sangat malu karena menyebut Theo pria paling tampan di utara saat Maylin bertanya apakah dia baik-baik saja. Yuliana melihat Theo bersembunyi di semak-semak mawar setelah mendengar semuanya. Maylin yang juga menyadarinya, mencoba mengalihkan perhatian dengan berkomentar keras tentang rumput liar. Sudah terlambat, sadar Eulena. Dia harus jauh lebih berhati-hati dengan surat-suratnya mulai sekarang. Keluar dari tempat persembunyiannya, Theo pun duduk. Dia dengan lembut memberitahunya bahwa dia mengerti bagaimana rasanya rindu rumah sebelum bertanya apa maksudnya tentang surat itu. Yelena panik mengira Theo benar-benar salah paham padanya. Pikirannya menjadi kacau. Apakah dia sudah berpikir untuk memilih istri lain? Tapi reaksi Theo justru sebaliknya. Dalam hati dia menyatakan bahwa dia sama sekali tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia melompat berdiri mengejutkan mereka berdua. Berpikir cepat, Maylin menyalahkan suara itu pada tikus tanah raksasa, dan dengan cepat menarik Yelena pergi untuk melihat bunga. Saat mereka pergi, hati Theo mencelos. Dia yakin Yelena ingin mengakhiri pernikahan tepat setelah mereka mulai dekat. Mengepalkan tinjunya, dia membuat sumpah dalam hati yang teguh, dia tidak akan melepaskannya. Dari jendelanya, Theo merenungkan 2 bulan terakhir. Yelena telah beradaptasi dengan sempurna. Dia makan dengan baik, memuji makanannya dan menikmati jalan-jalan setiap hari di taman. Tapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa Yelena sangat rindu rumah, pikiran tentang keinginannya untuk kembali ke Pulau Luhua. Sebuah perjalanan yang memakan waktu lebih dari sebulan membuatnya sangat cemas. Dia tidak tahan dengan gagasan berpisah darinya. Selama itu, sambil memegangi dadanya, dia memutuskan bahwa hal itu sama sekali tidak boleh terjadi. Tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya. Dengan secercah inspirasi, solusi hebat Theo muncul di benaknya. Dia hanya akan membangun replika kampung halaman Yelena, tepat di dalam kadipaten,
dan memindahkan semua orangnya ke sana, tapi dia menghentikan dirinya sendiri, mengingat Yelena hanya di sini untuk batu sihir. Pikirannya menjadi gelap. Jika Count Duncan atau Kekaisaran mencoba merebutnya, dia menggenggam sebuah belati kristal, bersumpah untuk menyingkirkan keduanya. Tiba-tiba sebuah ketukan memecah lamunan mengancamnya. Yelena memanggil namanya, dan ekspresi membunuhnya langsung lenyap digantikan oleh senyum yang mempesona, saat dia dengan cepat menyembunyikan senjata itu di belakang punggungnya. Theo menyarankan agar Yuliana bisa mengunjungi kantornya, tapi dia dengan sopan menolak, tidak ingin mengganggunya saat bekerja. Di dalam hati Theo benar-benar kacau balau. Dia tahu jika makhluk kecil yang imut ini terus-terusan muncul, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan pekerjaan apapun. Pikirannya terganggu saat Yelena memanggil namanya. Dia mengulurkan tangannya menunjukkan tanaman kecil yang lembut yang ditemukannya di taman, dan bertanya apakah dia mau mencium baunya. Benar-benar luluh oleh kebaikan sederhananya. Theo setuju mengatakan dia hanya akan melihatnya sebentar. Theo membungkuk ke depan, tapi bukannya hanya mencium daunnya, bibirnya dengan lembut menyentuh jari-jarinya saat dia menghirup aromanya. Jantung Yuliana berdebar kencang di dadanya, rona merah tua mewarnai pipinya. Saat dia berbisik bahwa itu terasa geli. Dia menjelaskan bahwa tanaman itu adalah daun yas sempurna untuk membuat teh penghangat tubuh. Wajah Yuliana berbinar penuh nostalgia. Menceritakan bagaimana tanaman itu tumbuh di desanya dan bagaimana ayahnya dulu membuatnya untuknya, tapi Theo tidak mendengarkan. Dia hanya bertanya apakah dia ingin kembali, sudah merencanakan untuk memberinya segunung batu sihir, agar dia tetap tinggal. Yelena dengan malu-malu bertanya apakah tidak apa-apa jika dia pergi. Pikiran Theo langsung melompat ke kesimpulan terburuk. Bertanya apakah dia benar-benar ingin meninggalkannya, tapi dia menjelaskan bahwa dia hanya butuh peralatan untuk mengeringkan daun teh, dan dengan polosnya mengajaknya ikut. Kata bersama menghantam Theo seperti truk, dia meraih tangannya langsung setuju, dan mengumumkan akan menyuruh Julius berkemas untuk perjalanan mereka selama sebulan. Yelena yang kebingungan harus menjelaskan bahwa yang dia maksud hanyalah pasar di dalam kadipaten, membuat Theo terdiam karena reaksinya yang berlebihan. Yuliana berseri-seri gembira memikirkan semua makanan lezat di pasar. Kata itu akhirnya masuk ke dalam pikiran Theo, dan otaknya langsung korslet tercengang oleh kepanikannya sendiri yang dramatis. Keesokan paginya, seorang pelayan membantu Yuliana bersiap-siap untuk jalan-jalan. Dia memperingatkannya bahwa pasar akan ramai, menyarankannya untuk tetap dekat dengan sang Duke. Yuliana setuju meskipun pikirannya fokus sepenuhnya pada semua jajanan yang akan dia beli. Di luar, Julius menunggu dengan kereta yang megah, memberitahunya bahwa Theo akan segera datang sambil membantunya naik. Di dalam kereta, Yelena bertanya-tanya apakah sang Duke sibuk, merasa senang karena dia ikut dengannya meskipun sibuk bekerja. Saat dia memikirkan keramaian, dia dengan gugup mempertimbangkan untuk meminta memegang tangannya demi keamanan. Tiba-tiba pintu terbuka dan Theo masuk terlihat sangat gagah. Dia meminta maaf atas keterlambatannya. Yelena bertanya apakah dia sibuk, dan dia dengan lancar menjawab bahwa dia sudah menangani semuanya di dalam kepalanya. Meskipun dia mengakui tidak banyak yang harus dilakukan, dia hanya ingin terlihat seperti suami yang bisa diandalkan di matanya. Ulysses mengumumkan keberangkatan mereka, dan kereta kuda pun berangkat. Yelena sadar kalau penampilan Theo terlihat sangat gagah hari ini. Rambutnya baru dipotong dan dia bahkan mengenakan syal mewah yang biasanya membuatnya tidak nyaman. Jelas sekali dia mencoba untuk membuatnya terkesan. Dia dengan santai bertanya apa yang Yelena butuhkan. Dan Yelena menjelaskan kalau dia sedang mencari sebuah keranjang dan jaring untuk daun tehnya. Saat mereka dalam perjalanan, kereta kuda tiba-tiba menghantam gundukan besar, membuatnya berhenti mendadak. Sang kusir berteriak meminta maaf karena ada batu di jalan. Guncangan itu membuat Yelena terlempar dari tempat duduknya, dan mendarat tepat di pangkuan Theo yang secara refleks langsung memeluknya. Dengan Yelena yang tiba-tiba berada di pelukannya, jantung Theo mulai berdebar kencang. Dia benar-benar terpikat oleh aroma bunga manis dari tubuh Yelena, dan untuk sesaat, dunia di luar kereta seakan lenyap. Yelena menatapnya dengan sama gugupnya, pipinya memerah padam. Sebuah dorongan yang luar biasa menyelimuti Theo. Dia ingin memeluknya dan tidak pernah ingin melepaskannya. Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat, mempersempit jarak di antara mereka. Tiba-tiba suara panik Ulysses terdengar berteriak dari luar, menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Memutuskan untuk menyelamatkan momen itu, Theo dengan sengaja berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Bukannya menjawab, Theo malah dengan jahil menutupi telinga Yelena untuk menghalangi teriakan itu. Sambil tersipu, Yelena menatap ke atas dan bertanya apakah mereka harus menjawab, tapi sudah terlambat. Di luar, Ulysses hanya berasumsi mereka baik-baik saja, dan menyuruh kusir untuk jalan lagi. Begitu kereta kembali berjalan, Theo membantu Yelena kembali ke tempat duduknya. Merasa berani setelah momen intim tadi, dia memutuskan sekarang atau tidak sama sekali untuk memegang tangannya, tapi Theo selangkah lebih maju, menggenggam tangannya lebih dulu. Keduanya langsung membeku wajah mereka, memerah padam saat jantung mereka mulai berdebar kencang begitu tangan mereka bersentuhan. Dunia seakan berhenti berputar. Theo dan Yelena sama-sama membeku wajah mereka memerah padam saat jantung mereka mulai berdegup kencang.
Tepat saat mereka tenggelam dalam perasaan baru ini, pintu kereta terbuka. David mengumumkan bahwa mereka telah tiba di pasar. Dan mendapati mereka duduk kaku di sisi yang berlawanan terlihat seperti baru saja bertengkar. Merasa bingung, dia mempersilakan Yelena keluar. Dia melangkah ke jalanan tapi kaget karena jalanan itu benar-benar sepi. Dia menoleh ke Theo dan bertanya mengapa tidak ada seorang pun di sekitar. Dan yang Theo lakukan hanyalah setuju. Mata Yelena berbinar saat melihat sebuah toko teh dan dia dengan antusias mengajak untuk memeriksanya. Tapi sebelum mereka sempat, Count Dalkan muncul mengingatkan Theo bahwa dia punya batas waktu 2 jam yang ketat. Ternyata alasan pasar itu kosong adalah karena Theo sengaja menutupnya hanya untuk kencan mereka. Memaksa semua orang lain untuk menunggu di luar. Dalkan menghela napas melihat masalah yang disebabkan bosnya, tapi saat dia memperhatikan pasangan itu, dia tidak bisa menahan perasaan lega. Meskipun kacau, jelas sekali kalau Theo jauh lebih bahagia akhir-akhir ini. Tidak menyadari jalanan yang sepi, Yelena dengan semangat menarik Theo ke sebuah kedai makanan ringan. Para penjual langsung membeku. Terlihat sangat terkejut. Ini mengkonfirmasi ketakutan terburuk Theo. Dia sadar bahwa menutup pasar adalah keputusan yang tepat untuk melindungi Yelena dari reaksi orang-orang terhadapnya. Dia tidak tahan membayangkan Yelena menatapnya dengan rasa takut. Tapi Yelena tenggelam dalam dunianya sendiri yang bahagia. Melihat sate buah yang diceritakan Ray, dia dengan antusias mengajak Theo untuk mencobanya bersama. Mengambil pajangan besar sate stroberi dan mengejutkan penjual muda itu. Penjual muda itu benar-benar membeku. Yakin kalau Archduke yang menakutkan itu ada di sini untuk menghukumnya, karena lupa suatu urusan, tapi Yelena yang memancarkan kebahagiaan murni, hanya meminta bantuan untuk memilih sate buah terbaik. Penjual itu tertegun, rasa takutnya sirna saat dia terpesona oleh kecantikan Yelena. Setelah Yelena mengaku suka jeruk, dia menoleh ke Theo untuk meminta pendapatnya. Solusi dari Theo adalah beli semuanya. Yelena tertawa terbahak-bahak mengatakan kalau itu akan merusak makan malam mereka dan dengan manis menyarankan beli saja stroberi dan jeruknya untuk sekarang. Theo dengan lembut memberitahu Yelena untuk melakukan apa yang dia inginkan saat penjual menyerahkan sate buahnya. Para penonton berbisik, tidak percaya pria ini tidak mungkin monster seperti yang ada di rumor. Bersama Duchess yang cantik, dia lebih terlihat seperti pahlawan romantis. Tanpa menyadarinya, Yelena melihat penjual itu pucat dan bertanya apakah dia tidak sehat. Gadis itu dengan gugup mengaku, kakinya lemas karena terlalu lama berdiri. Dengan kebaikan hatinya, Yelena menawarkan untuk menjaga kiosnya agar dia bisa beristirahat, lalu menoleh ke Theo untuk meminta persetujuan. Dia langsung setuju, membuat gadis yang ketakutan itu terjebak. Penjual muda itu pun buru-buru pergi, meninggalkan Yelena dan Theo yang bertanggung jawab atas kios buah itu. Sambil menunggu, suasana hati Yelena yang ceria berubah menjadi khawatir. Dia melihat ke jalanan yang sepi, dan bertanya pada Theo mengapa begitu sepi, khawatir buah-buahan si penjual akan busuk. Kata-kata sederhananya itu sangat menusuk Theo. Usahanya untuk melindunginya malah menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Tidak ingin membiarkannya khawatir, Theo memberikan perintah tanpa suara. Seketika pasar yang kosong itu dibanjiri orang. Yelena menatap takjub saat jalanan yang tadinya sunyi meledak dengan kehidupan dan obrolan. Seorang anak laki-laki kecil menunjuk sate buah dengan antusias, tetapi ayahnya membeku ketakutan dengan kehadiran Theo. Yelena yang selalu baik hati, menawari anak itu untuk mencicipi sate stroberinya yang dengan senang hati diterimanya. Mendapat sedikit keberanian, sang ayah membeli satu untuk putranya. Theo dengan pelan menyuruh mereka untuk menikmatinya, membuat pria itu terkejut dan merasa terhormat. Saat mereka berjalan pergi, Yelena memberitahu Theo bahwa dia bersenang-senang dan bertanya-tanya mengapa orang-orang begitu takut padanya. Memutuskan kalau itu karena pangkatnya, dia menyarankan agar mereka bersikap lebih alami dan menawarinya satu gigitan. Dalam upaya untuk berbagi makanannya, Yelena tidak sengaja memegang tangan Theo, membuat Archduke yang kaku itu membeku karena terkejut. Tanpa terpengaruh, dia dengan cepat sadar dan menyodorkan sate stroberi ke bibirnya. Dia dengan ragu-ragu menggigitnya. Semburat merah tipis muncul di pipinya. Sambil tersenyum cerah, dia bertanya apakah itu enak sambil sudah merencanakan kencan mereka berikutnya. Masih terpana oleh kehangatannya, Theo diam-diam setuju saat matahari terbenam di pasar yang ramai. Mereka berjalan ke tengah kerumunan, tangan mereka kini saling bertautan. Malamnya, Theo benar-benar tenggelam dalam dunianya sendiri, memutar ulang kejadian hari itu. Dia terus memikirkan bagaimana Yelena yang lebih dulu memegang tangannya. Wajahnya mulai memerah. Untuk pertama kalinya dia bertanya-tanya apakah mungkin saja dia juga merasakan sesuatu untuknya. Dia sangat bahagia sampai-sampai dia berpikir untuk membuka anggur spesial untuk merayakannya. Tepat pada saat itu ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Itu adalah ajudannya Eules yang mengonfirmasi bahwa dia telah membeli semua barang sisa dari pasar. Sesuai perintah Theo, Eules melaporkan bahwa perbuatan baik rahasia Theo sudah menciptakan rumor positif tentang sang Duchess, yang peduli pada rakyat. Theo yang masih tersipu menjelaskan bahwa dia hanya khawatir, tetapi suasana hangat itu lenyap saat Eules memberinya laporan serius.
Count Delkan terlihat diam-diam bertemu dengan seorang pendeta senior di kuil utama. Kabut romantis Theo langsung menguap digantikan oleh fokus yang dingin dan tajam. Dia mengerti bahaya yang tersirat dari pertemuan ini. Julius dengan gugup mengonfirmasi informasi itu yang mengungkap nama operasinya masalah besar sudah pasti akan datang. Mata badai bukan sekadar nama sandi, itu adalah tempat nyata sebuah gunung salju ganas di mana badai salju tidak pernah berhenti. Di puncaknya berdiri kuil utama Davan, sebuah tempat yang sangat eksklusif, sehingga ingatan para pendeta yang pensiun akan dihapus bersih. Kembali di kantornya, Julius melaporkan bahwa Count Delkan ada di sana untuk mencari informasi tentang keluarga suci. Theo mendesak untuk mengetahui detailnya. Julius mengungkapkan kesimpulan mengejutkan dari pendeta senior, dia yakin Grand Duchess Juliana adalah sang santa. Theo terdiam tak bisa berkata-kata mencerna beratnya berita yang luar biasa ini. Teks kuno terlarang menceritakan tentang seorang santa legendaris utusan bercahaya dari Dewi Daphne. Ramalan menyatakan bahwa ketika dia muncul, dia akan memiliki tanda merah di telinganya, dan dunia akhirnya akan mengerti mengapa mereka membutuhkannya. Julius menjelaskan bahwa, setelah upacara Juliana, di mana dia menerima tanda yang persis sama musim di pulau asalnya mulai berubah. Selain itu, sebuah batu, dengan tulisan kaumnya ditemukan di dekat kuil bertuliskan kata perlindungan. Julius kemudian bertanya pada Theo, apakah dia melihat batu serupa saat berada di sana? Julius menyatakan rencana pertamanya adalah menghubungi orang-orang di pulau asal Juliana. Theo mendengarkan ekspresinya tidak terbaca. Dia mengetuk meja sekali, lalu tangannya tiba-tiba meremas sebuah laporan. Meremukan kertas itu. Nama operasi itu bergema di benaknya mata badai. Sementara itu, Julius benar-benar kelelahan terengah-engah saat menaiki tangga batu yang panjang. Dia memanggil saudara perempuannya Maylin. Dia muncul di puncak tangga menatap ke bawah dengan helaan napas kecewa. Dia bertanya apakah Julius benar-benar kesulitan hanya dengan beberapa anak tangga. Menyarankan agar dia sesekali mencoba duduk dan mengerjakan dokumen saja. Sebagai pelayan baru, dia dengan gugup bertanya pada Julius, seperti apa Grand Duchess itu? Dia menggambarkan Juliana sebagai orang yang baik hati, lembut, dan seseorang yang sangat dipedulikan oleh Grand Duke. Pelayan itu menjadi bersemangat menggosipkan kencan mereka baru-baru ini, dan betapa serasinya mereka berdua. Dengan panik, Julius segera menghentikannya, memperingatkannya untuk berhati-hati dengan ucapannya, dan tidak ceroboh. Dia mengetuk pintu besar mengumumkan bahwa dia telah membawa pelayan baru. Sebuah suara lembut mempersilahkan mereka masuk. Juliana berbalik dari meja riasnya, dengan senyum yang bersinar membuat pelayan baru itu benar-benar terpana dan tidak bisa berkata-kata. Pelayan baru itu yang benar-benar terpesona memperkenalkan dirinya sebagai Maylin Ardentin dan bersumpah akan melakukan yang terbaik. Juliana menyambutnya dengan senyum hangat. Dalam hati Maylin sangat terkejut, bertanya-tanya mengapa kakaknya, Julius, tidak pernah menyebutkan betapa luar biasa cantiknya sang Grand Duchess. Tidak sabar untuk memulai, Maylin mendapat izin untuk segera membantu Juliana. Melihat Juliana sedang bersiap-siap, dia menawarkan diri untuk menyelesaikan menyisir rambutnya. Saat dia menyisir helai-helai rambut putih selembut sutra itu, Maylin tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji betapa cantiknya Juliana yang begitu memesona. Maylin memuji rambut Juliana yang memikat seperti salju pertama. Dia terkejut ketika Juliana mengaku belum pernah melihat salju, karena salju tidak pernah turun di tempat tinggalnya. Dengan antusias, Maylin menceritakan sebuah legenda romantis, jika kau mengalami salju pertama turun, bersama orang yang kau cintai, kau dijamin akan hidup bahagia selamanya. Saat pelayan itu selesai menata rambutnya dengan pita, Juliana diam-diam merenungkan gagasan ini. Senyum kecil tersungging di bibirnya saat dia membayangkan masa depan bersama Theo, berharap mereka akan benar-benar bahagia bersama seperti pasangan suami istri sungguhan yang berjalan-jalan di taman. Yelena mendapatkan sebuah ide. Dia bertanya pada Milan apa yang biasa dilakukan penduduk setempat untuk bersenang-senang menyebutkan festival atau toko kue terkenal. Dia menjelaskan karena Theo sering bepergian untuk bekerja, dia ingin bisa menjelajahi wilayah kekuasaan itu bersamanya saat suaminya itu kembali. Melihat rona merah penuh harap di wajah Yelena, Milan sadar kalau majikan barunya itu benar-benar sedang jatuh cinta. Pelayan yang bersemangat itu berjanji akan membuat daftar tempat kencan terbaik. Yelena lalu menyarankan agar mereka pergi memeriksa Menara Putih dan mendekorasi beberapa kamar kosong bersama. Tepat saat Yelena dan Milan hendak menuju Menara Putih, tiba-tiba Theo muncul. Wajah Yelena langsung berseri saat memanggil nama Theo. Theo bertanya apakah dia akan berjalan-jalan, dan dalam momen langka yang lembut dia menyarankan agar mereka berjalan-jalan bersama. Yelena sangat menginginkannya, tapi dia menjelaskan kalau dia sudah berjanji pada Milan untuk menjelajahi menara itu. Sadar dirinya belum diperkenalkan, Milan menjadi gugup dan buru-buru memperkenalkan diri. Theo mengenalinya sebagai adik dari ajudannya Ulysses. Theo lalu bertanya pada Yelena apa yang begitu menarik dari menara itu, dan Yelena pun mengungkapkan rencana mereka untuk mendekorasi kamar-kamarnya yang kosong. Ini membuat Yelena penasaran dan dia bertanya pada Theo kenapa menara itu disebut Menara Putih padahal jelas-jelas terbuat dari batu hitam. Theo menjelaskan bahwa menara itu dinamai demikian karena penampilannya saat tertutup salju.
Itulah cara penduduk setempat tahu bahwa musim dingin telah benar-benar tiba. Mendengar ini harapan Yulena membuncah. Dia dengan antusias bertanya kapan salju pertama akan turun. Dia berjanji akan mengajak Theo jalan-jalan saat salju turun, tapi Theo langsung menolaknya mentah-mentah. Seluruh auranya berubah saat dia berkata, kalau akan lebih baik jika salju tidak pernah turun. Dia terang-terangan mengaku benci salju dan suasana pun menjadi dingin saat Theo mengungkapkan. Kebenciannya yang mendalam pada warna putih membuat Yulena benar-benar terpana. Suara Theo sedingin es saat dia menyatakan bahwa semua salju itu sama membuat Yulena dan Milan terkejut. Tapi bukannya marah, Yelena dengan tenang menerima perkataan Theo. Melihat betapa Theo membenci salju putih, Yulena hanya pamit dan berbalik untuk pergi. Milan yang panik pun segera mengikutinya. Theo sama sekali tidak menyangka dengan kepergian Yulena yang begitu tenang. Dia mengulurkan tangan memanggil namanya, tapi wanita itu tidak menoleh sedikit pun. Theo benar-benar bingung bertanya-tanya kenapa Yulena tiba-tiba bersikap seperti itu dan pergi begitu saja. Di ruang kerjanya, Theo diinterupsi oleh ajudannya Ulysses yang membawa laporan. Dia memberitahu sang Archduke bahwa Yulena tidak meninggalkan menara seharian penuh dan makan di dalam. Suasana hati Theo langsung memburuk dan dia menggebrak meja menuntut untuk tahu kenapa Yulena tidak pergi berjalan-jalan. Meskipun gemetar ketakutan Ulysses dengan berani memberikan penjelasan, dia meminta Theo untuk memikirkan warna rambut Yulena, putih. Lalu dia bertanya tentang salju di luar. Hubungannya sangat jelas, Yulena menghindarinya karena kebencian Theo pada warna putih. Ulysses dengan berani menyimpulkan untuk atasannya yang tidak peka itu bertanya, apakah kebenciannya pada salju juga berlaku untuk rambut putih Yulena. Theo meledak marah menuntut penjelasan apa yang Ulysses bicarakan. Ajudan yang ketakutan itu menjelaskan bahwa karena orang-orang sering berkata rambut Yulena mirip salju, Yulena mungkin mengira kata-kata kasar Theo ditujukan padanya. Karena sangat marah, Theo mencengkeram Ulysses berteriak kalau itu sama sekali tidak sama. Dia bersikeras rambut Yelena bukan sekadar putih tapi bersinar seperti mentari. Tapi Ulysses menegaskan kalau hal itu tidak penting. Yang terpenting adalah Yulena merasa tersakiti. Setelah Ulysses pamit, Theo mengepalkan tinjunya. Dengan tekad bulat, dia tidak bisa membiarkan kesalahpahaman ini berlarut-larut dan memutuskan harus segera menemui Yulena untuk meluruskan semuanya. Theo bergegas ke menara dan mengetuk pintu Yulena. Dia memanggil dengan gugup menjelaskan bahwa dia harus berbicara empat mata dengannya. Saat dia membiarkannya masuk, dia benar-benar terpana. Yulena terkubur dalam selimut putih besar dan lembut yang menyerupai burung hantu bulat. Bingung, dia bertanya apakah dia boleh duduk, lalu mempertanyakan apakah dia merasa sesak dalam selimut itu. Namun dari dalam kepompong bulu pribadinya, Yulena hanya bersikeras bahwa dia baik-baik saja, membuat sang adipati bingung total. Dari dalam kepompong selimutnya, Yulena akhirnya mengajukan pertanyaan yang ada di pikirannya, apakah dia membenci rambutnya karena terlihat seperti salju? Sebagai jawaban, Theo melangkah maju, dan dengan lembut menarik tudung berbulu dari kepalanya. Dia dengan tegas membantahnya, mengaku bahwa dia tidak pernah menganggap rambutnya seperti salju. Sebaliknya, dia mengakui bahwa dia selalu menganggapnya sangat indah. Matanya membelalak tidak percaya, menyisir sehelai rambut perak. Theo bersumpah itu benar, dan dengan tulus meminta maaf karena telah menyakitinya. Memohon agar dia mau berjalan-jalan lagi. Yulena langsung ke inti permasalahan, bertanya mengapa Theo sangat membenci salju. Dia menegang sebelum meledakkan bom ibunya meninggal karena itu. Terkejut Yulena mendengarkan saat dia mengungkapkan kisah tragis itu. Bertahun-tahun lalu, rakyat mereka menderita musim dingin yang brutal tanpa batu sihir untuk pemanas. Kekaisaran menawarkan kesepakatan menyelidiki mata badai misterius, dan mereka akan mendapat pasokan. Ibunya sang Adipati Agung pergi dalam misi itu untuk menyelamatkan mereka. Dia berjanji akan kembali tapi tidak pernah kembali. Theo mengungkapkan detail tragis terakhir, mereka tidak bisa menjangkau ibunya karena dia terkubur sepenuhnya dalam salju. Itulah sebabnya dia sangat membencinya. Dia mengaku bahwa pada usia 15 tahun dia mencoba mengambil kembali tubuh ibunya tapi tidak berdaya melakukannya sendirian. Yulena segera meminta maaf tapi Theo menenangkannya. Dia dengan lembut menyentuh anting-antingnya hadiah dari ibunya dan mengakui bahwa melihatnya memakainya adalah penghiburan besar. Saat dia pergi, Yulena bertanya apakah dia akan minum lagi malam ini. Ketahuan mereka berdua diam-diam mengintai satu sama lain. Melalui celah pintu, Yulena malu-malu bertanya apakah dia bisa minum bersamanya di kamar. Theo benar-benar terkejut dengan permintaan berani itu. Dia menjelaskan bahwa dia terlihat sangat sedih saat berbicara dan dia ingin menghiburnya dengan senyum cerah. Dia menambahkan bahwa dia dengar minum bisa memberi keberanian untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak bisa dilakukan. Terbata-bata Theo yang gugup bertanya apakah dia pernah minum alkohol sebelumnya. Dia dengan ceria mengaku pernah minum segelas anggur di kapal dan manis meminta dia mengajarinya. Dalam hati, Yulena menguatkan diri menyadari malam ini dia butuh keberanian. Theo setuju. Theo kembali membawa keranjang berisi anggur dan buah yang dipilih dengan hati-hati, tapi dia terlambat. Melihat pantulannya, dia mencatat dalam hati bahwa dia sudah malas berlatih dan harus kembali fokus. Dia diam-diam masuk ke kamar Eulalia dengan membawa sampannya yang dipilih khusus untuknya, tapi menemukan dia sudah
Tertidur pulas di tempat tidur. Mengira dia pasti kelelahan setelah membersihkan, dia memutuskan untuk tidak membangunkannya. Sebagai gantinya dia meletakkan batu cahaya yang menyala di sampingnya dan duduk di lantai puas hanya mengawasinya. Saat Theo mengamati Yulena tidur, dia benar-benar terpikat. Dia pikir dia cantik saat membuka mata, tapi entah bagaimana sama menawannya saat tertutup. Pertarungan sengit berkecamuk di dalam dirinya. Satu bagian ingin menyentuhnya sementara yang lain berteriak bahwa dia sama sekali tidak boleh. Dia melihat sehelai rambutnya dekat bibir, mengambilnya sebagai alasan memberitahu dirinya sendiri bahwa dia hanya menggesernya. Dia perlahan menunduk, tapi tepat saat jarinya hampir menyentuh Yulena bergerak dalam tidurnya dan mengeluarkan suara kecil seperti mengembuskan napas. Tanpa sadar sama sekali, Yulena perlahan bangun bertanya-tanya apakah dia ketiduran. Saat pandangannya mulai jelas, dia sangat terkejut. Theo sedang duduk tepat di sana di atas ranjang, hanya berjarak beberapa senti darinya. Kaget, dia keceplosan menyebut nama Theo, dan dengan cepat meminta maaf karena tertidur. Namun Theo hanya memberinya senyuman manis, mengatakan kalau itu tidak apa-apa dan dia tidak menunggu lama. Dia mengeluarkan sebotol anggur, menyarankan agar mereka meminumnya sekarang. Tapi saat suasana mulai nyaman, sang pelayan Maylin nyelonong masuk dengan ucapan selamat pagi yang ceria dan langsung membeku. Benar-benar salah paham dengan adegan yang sangat canggung itu. Maylin terkesiap, wajahnya memerah padam karena sangat malu. Dia tergagap meminta maaf dan langsung ngibrit keluar kamar. Yulena menoleh ke arah Theo yang tampak sangat kesal, menunjukkan kalau hari pasti sudah pagi. Ketahuan berbohong, dia beralasan gudang anggur yang besar membuatnya lupa waktu. Mengalihkan pembicaraan, Yulena menyarankan untuk menyimpan anggur itu. Tapi kemudian dia berubah pikiran. Dia dengan lembut memegang lengan Theo, bersikeras kalau dia ingin mencicipi minuman itu, yang telah Theo pilih dengan sangat hati-hati untuknya. Terlihat jelas tersentuh oleh kebaikan sederhananya, sikap Theo melunak dan diam-diam setuju. Masih panik karena kesalahpahaman tadi, Maylin sambil menangis meminta maaf pada Yulena, berjanji tidak akan pernah lancang masuk lagi. Yulena menenangkan pelayan yang khawatir itu, lalu dengan cerdik mengalihkan pembicaraan bertanya tentang ibu Theo. Suasana hati Maylin berubah saat dia menceritakan mantan Grand Duchess Karen Rose sebagai seorang pahlawan yang sangat dicintai. Dia menjelaskan bahwa Karen Rose menghilang saat menyelidiki mata badai yang berbahaya, sebuah tempat yang membantu negeri mereka menjadi makmur. Fakta yang paling mengejutkan adalah Theo, dalam pencariannya yang putus asa secara pribadi, menerjang badai berbahaya itu untuk menemukan ibunya yang telah lama hilang. Maylin menjelaskan bahwa semua orang sangat ketakutan kalau Theo juga akan ikut menghilang. Para ksatria akhirnya berhasil menyelamatkannya dari badai ganas itu, tapi insiden tersebut meninggalkan luka yang dalam. Dia menjadi dingin dan menjaga jarak, terus-menerus menjerumuskan dirinya ke medan perang. Mendengar masa lalunya yang tragis, hati Yulena terasa sakit karena simpati, dan dia diam-diam bersumpah untuk menjaganya. Kemudian di sebuah perjamuan besar, Yulena yang tampil sangat memukau, menemukan Theo sedang duduk sendirian. Dia benar-benar terpana oleh kehadiran Yulena sampai-sampai nyaris tidak bisa bertanya apakah wanita itu datang untuknya. Saat Yulena meminta untuk duduk di sampingnya, Theo langsung setuju, benar-benar terpesona. Sambil berbasa-basi, Theo menyebutkan kalau dia sudah membersihkan ruangan di bawah Menara Putih. Yulena dengan lembut mengatakan bahwa itu bukan tugasnya, tapi kemudian dia melontarkan sebuah pernyataan yang mengejutkan. Dia berencana untuk menggunakannya, jadi ruangan itu akan menjadi milik mereka. Otak Theo langsung korslet mempertanyakan apa maksud perkataan Yulena. Yulena dengan ceria menjelaskan bahwa ruangan yang tidak berangin itu terasa nyaman. Imajinasi Theo pun langsung menjadi liar. Mengira Yulena menyarankan agar mereka berbagi kamar, dan dia pun menjadi sangat salah tingkah. Padahal niat Yulena sebenarnya jauh lebih polos. Itu adalah tempat yang bagus untuk menghindari salju. Theo terdiam membisu, menyadari bahwa dia telah salah besar menafsirkan niat Yulena. Yulena dengan ceria menyatakan bahwa dia benci salju, dan sekarang mengusulkan agar mereka bersembunyi di kamar mereka saat salju pertama turun. Theo yang selalu pragmatis menunjukkan bahwa itu berarti mereka akan terjebak di dalam selama setengah musim dingin. Tidak terpengaruh, Yulena berkata dia akan berjalan-jalan di seluruh menara saja. Nada bicaranya kemudian melunak saat dia mengungkapkan alasan sebenarnya. Dia tahu Theo menjadi sedih saat salju turun, dan dia tidak ingin membiarkannya sendirian. Terpukau oleh perhatiannya yang tulus, Theo mengakui bahwa dia ingin lebih mengenal Yulena. Sikapnya kemudian melunak dan mengaku kalau dia juga ingin tahu lebih banyak tentang Yuna. Yulena terkejut karena Theo ingin tahu tentang dirinya. Dia menjelaskan kalau ibunya meninggal lebih awal dan ayahnya yang dingin jarang membicarakannya. Untuk terhubung, mereka akan menyalakan api unggun. Karena suara gemeretak api sepertinya membantunya terbuka tentang cintanya yang telah tiada. Merasa tertarik, Theo menyarankan agar mereka menyalakan api unggun di musim dingin supaya mereka juga bisa berbicara jujur tentang segalanya. Yulena setuju dalam diam, memutuskan bahwa ketika waktunya tepat, dia akan menanyakan pertanyaan yang selama ini dia simpan di dalam hatinya. Dengan pipi yang bersemu merah, Yelena diam-diam menerima peran barunya sebagai istrinya. Mengambil inisiatif, Theo menyarankan mereka bersulang untuk musim dingin yang akan datang,
dan mereka dengan gembira mendentingkan gelas mereka, tetapi momen damai mereka hancur. Saat pintu terbuka lebar, kepala pelayan mereka Julius menerobos masuk dengan pengumuman penting. Marah karena gangguan itu, Theo menuntut untuk tahu mengapa dia tidak mengetuk pintu. Julius menjelaskan bahwa seorang tamu telah tiba untuk Juliana, seorang pria bernama Asarum dari suku Epine. Mata Juliana terbelalak kaget sebelum dia dengan gembira berseru bahwa Asarum adalah temannya. Theo memberitahu Juliana bahwa karena itu, tamunya dialah yang harus menyambutnya dan menambahkan bahwa dia akan pergi bersamanya. Tetapi saat Juliana yang gembira berbalik untuk pergi, Julius dengan gugup menghentikan sang Archduke. Dia menjelaskan bahwa tamunya adalah seorang pria, dan informasi itu jelas membuat Theo terkejut. Sebelum dia bisa memprosesnya, Yelena bergegas maju dengan gembira, memanggil nama Azaram. Pria itu seorang penerus dari suku Upon tersenyum cerah padanya dan memanggilnya Yuna. Sangat gembira dia meraih lengannya, bertanya bagaimana mungkin dia bisa sampai di sini. Azaram dengan santai menjelaskan bahwa dia datang sejauh ini hanya karena merindukannya sambil memegang tangannya. Theo memperhatikan mereka berdua, ekspresinya berubah menjadi dingin seperti batu. Namun di dalam hatinya amarah yang membara dan hening mulai memuncak saat dia melihat pria lain menyentuh istrinya dengan begitu bebas. Sama sekali tidak menyadari aura membunuh yang terpancar dari suaminya Yelena, dengan riang memperkenalkan Asarum sebagai sahabat masa kecil terdekatnya. Pria itu menoleh ke arah Theo dengan senyum percaya diri, mengulurkan tangannya untuk salam resmi dan menyebutkan namanya. Perkenalan santai Azaram langsung membuat Theo tegang. Mata sang Archduke menyipit menuntut untuk tahu apa yang baru saja dikatakan pria itu. Merasakan masalah, Yelena dengan panik meminta maaf, menjelaskan bahwa temannya merasa canggung dengan ucapan formal. Sebelum memarahi Asarum untuk menggunakan etiket yang benar, tidak ingin menimbulkan masalah untuknya, Asarum memutuskan untuk menjabat tangan Theo saja, sementara Theo dalam hati mengabaikan ketidaktahuan pria itu. Dia memutuskan tidak akan memaafkan sentuhan sebelumnya. Dia menyambar tangan Asarum, meremukkannya dalam genggamannya sambil memaksakan senyum manis yang menakutkan dan berkata senang bertemu dengannya. Jabat tangan ramah Theo berubah menjadi cengkeraman yang meremukkan tulang dan Asarum meringis kesakitan. Merasa kesal, dia menoleh ke Yelena dan bertanya dalam bahasa ibu mereka apakah Theo adalah pria buas yang pernah dia dengar. Yelena dengan cepat memarahi temannya karena kekasarannya. Merasa sedang dihina, Theo menuntut untuk tahu apa yang mereka katakan. Untuk mencairkan suasana, Asarum bertanya apakah dia bisa bergabung dengan makan malam mereka. Memutuskan untuk berperan sebagai suami yang murah hati, Theo setuju. Dia melepaskan tangan Asarum dan secara halus berdiri di antara dia dan Yelena, diam-diam menegaskan posisinya dengan senyum manis yang dingin. Theo menyuruh Asarum untuk makan, menekankan bahwa dia adalah teman masa kecil istrinya yang berharga. Ancaman terselubung itu membuat Asarum berkeringat. Di meja makan, Yelena dengan polosnya menanyakan kabar desanya. Merasa terganggu dengan obrolan akrab mereka, Theo menyela menanyakan apakah Asarum sudah selesai makan. Karena bingung, Yelena mengira Theo berbicara padanya, tapi Theo menjelaskan kalau yang dia maksud adalah tamunya. Dia pun segera menegur Asarum karena sopan santunnya yang buruk. Menuntutnya untuk menggunakan gelar Grand Duke dengan benar. Asarum dengan enggan setuju, tapi dalam hati dia menganggap Theo tidak lebih dari seorang bajingan. Asarum dengan kurang ajarnya menyuruh sang Grand Duke untuk pergi sekarang karena dia dan Yelena punya banyak hal untuk dibicarakan. Sebuah urat muncul di pelipis Theo, tapi dia hanya tersenyum. Dia dengan tenang menyatakan bahwa dia belum selesai dan memerintahkan kepala pelayan untuk membawakan lebih banyak makanan. Dalam hati Theo mendidih karena marah menolak untuk meninggalkan mereka berdua sendirian sedetik pun sambil terus melahap makanannya. Yelena yang tidak sadar hanya mengomentari nafsu makannya yang besar. Asarum kemudian memberitahu Yelena bahwa dia merindukannya setiap hari, mengakui bahwa dia menyesal telah melepaskannya. Genggaman Theo pada peralatan makannya mengencang, nyaris tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dalam hati Theo menganggap pengakuan Asarum itu palsu dan menjijikkan. Merasakan suasana yang tegang, Yelena mencoba menenangkan temannya, bersikeras bahwa keadaannya sangat baik. Dia dengan gembira menyebutkan teman-teman barunya. Sebelum beralih ke Theo, memujinya karena sangat perhatian dan baik hati, membuat Theo benar-benar terkejut dengan rasa terima kasihnya yang tulus. Sikap Theo melunak. Dia mengatakan padanya itu hal yang wajar dan dia bisa meminta apapun yang dia butuhkan. Asarum mengamati interaksi mereka dengan senyum penuh perhitungan di wajahnya. Dia bilang dia senang Yelena diperlakukan dengan baik, mengakui bahwa dia khawatir Yelena akan diperlakukan seperti orang biadab. Asarum secara provokatif mengatakan bahwa dia dan Yelena pada dasarnya sudah seperti tunangan di kampung halaman mereka. Theo yang sama sekali tidak terkesan dengan datar mengatakan tidak. Dia menyebut ide itu konyol, memperjelas bahwa apapun yang dipikirkan Asarum tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi. Merasa malu, Yelena menegur temannya atas komentarnya yang tidak pantas.